Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa safi'ina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah wallahu a'lam bil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itla'altu fil jannati fara'aitu aktsara ahlaha fuqara wa atla'altu fin nari fara'aitu aktsara ahlaha an-nisa. Al-hadis. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan ini bisa bertemu, bermuajahah melalui online, karena ini dalam video. Jadi hadirin semua bisa melihatnya dari jauh, tapi tetap ini bisa terhitung sebagai muajahah. Ini bisa dilakukan, bisa dilaksanakan berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salamnya tetap tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, pada para tabi'ut tabi'in, mukminin, mukminat, mujahidin, mujahidat yang tetap istiqomah memegang teguh risalahnya sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah tausiah, nasihat ataupun pesan bagi kita semua pada hakikatnya, termasuk saya. Karena kita semua hidup di dunia ini mempunyai tugas yang sama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam melaksanakan ibadah, bagi saya secara pribadi dan semua orang, semua manusia, terutama laki-laki, tentunya membutuhkan teman. Nabi Adam pun dulu ketika Allah ciptakan di surga kesepian ketika tidak ada teman. Maka semua orang termasuk laki-laki ingin mempunyai teman, termasuk teman khusus yang berlawan jenis, yaitu yang disebut dengan wanita. Semua orang menginginkan seorang wanita, terutama laki-laki. Bahkan ada wanita yang menginginkan wanita, tapi itu yang menyimpang dan salah. Yang benar adalah laki-laki menyukai wanita. Itu normal, sehat, dan sangat hebat. Karena yang hebat itu yang mencintai lawan jenisnya. Kalau yang mencintai bukan lawan jenis tidak hebat itu. Udah susah atuh. Tapi selanjutnya, kita sebagai manusia, hamba Allah dalam proses di dunia, melaksanakan kehidupan di dunia ini dalam rangka ibadah, mempunyai keinginan dalam pelaksanaan ibadah ini mempunyai teman yang baik, terutama teman hidup
Karena setiap manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan. Bahkan bukan manusia saja, semua makhluk oleh Allah ciptakan berpasang-pasangan. Binatang pun sama, diciptakan pasang-pasangan. Benda-benda pun sama. Ada panas, ada dingin. Ada tinggi, ada atas. Ada jangkung, ada pendek. Gendut, kurus. Itu sama diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Apalagi kita selaku manusia yang berjenis laki-laki, tentunya oleh Allah diberikan fitrah keinginan untuk menyukai pasangan hidup yang disebut dengan wanita. Yang sampai sekarang menjadi istri kita. Maka di dunia ini kalau laki-laki tidak ada perempuan, wah kacau. Pasti dunia ini akan terjadi kekacauan yang sangat hebat. Maka Allah ciptakanlah wanita sebagai penenang kehidupan. Nah, makanya laki-laki jangan sombong. Kesuksesan yang dimiliki, keberhasilan yang dihasilkan, keuntungan yang didapatkan dalam kehidupan tidak akan terjadi, tidak akan didapatkan tanpa didampingi seorang wanita. Jadi politisi berhasil ada istri. Jadi birokrat yang sukses berhasil pendampingnya ada. Jadi kepala desa, kepala RT tetap didukung oleh seorang istri, apalagi jadi bupati, gubernur, presiden. Bahkan kalau seandainya Allah takdirkan ada seorang yang menjadi pemimpin dunia atas dasar nama Allah, itu tidak lepas dari pendamping seorang istri yang disebut dengan wanita. Maka seorang laki-laki itu harus hormat sama istri itu. Harus sayang, dedeh, nyaah. Kalau bahasa Sundanya nyaah itu adalah penuh dengan rasa cinta kasih yang sangat mendalam kepada istri itu. Ingat, istri jangan dieksploitasi hanya sebatas seksualnya saja. Tapi istri adalah dijadikan mitra hidup, mencapai kesuksesan hidup, baik kesuksesan di dunia ataupun kesuksesan di akhirat. Dalam memperjuangkan suatu hal, pendamping hidup yang dinamakan seorang istri itu sangat dibutuhkan. Karena istri menjadi penenang dalam kehidupan. Kalau seandainya kita baik mengurusnya, kita baik mendidiknya, kita baik mengarahkannya, maka istri itu akan menjadi baik. Kalau kita mengarahkannya tidak baik, mendidiknya tidak baik, memberikan nilai-nilai yang kurang baik, maka otomatis istri pun akan menjadi tidak baik. Maka didiklah istri itu secara baik. Dengan apa? Dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan dan menampilkan nilai-nilai ketauhidan dalam kehidupan. Insya Allah secara otomatis istri itu akan terdidik dalam kebaikan dan akan menjadi istri yang baik. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Seluruh dunia ini adalah indah. Barang-barang yang berharga di dunia ini banyak. Ada emas, intan, berlian, perak, giok dan lain sebagainya yang harganya bahkan miliaran, triliunan, jutaan, ratusan juta. Itu semuanya indah. Gunung dipandang dari jauh indah, laut dipandang dari pantai indah. Langit dilihat dari bawah birunya sangat indah. Semua yang Allah ciptakan semuanya indah-indah, tidak ada yang jelek. Tapi ada yang lebih indah. Kata Rasulullah, al-mar'atus sholihah, wanita yang soleh. Maka peran seorang suami dalam membentuk seorang istri menjadi wanita soleh sangat penting. Karena tidak mungkin istri kita akan soleh kalau kitanya tidak soleh. Tidak mungkin kalau kita mengharapkan seorang istri tidak salah kalau kitanya suka berbuat salah. Maka harus gayur berjambut. Istri soleh pasti suaminya soleh.
Suaminya soleh, otomatis istrinya bakal soleh. Apalagi seorang suami, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki adalah menjadi pemimpin bagi perempuan, maka pemimpin adalah menjadi contoh bagi seorang istri. Karena di sana seorang pemimpin menjadi qudwah dan uswah bagi yang dipimpinnya. Yang dipimpinnya siapa? Istri. Istri adalah bawahan kita, kita sebagai pimpinan tertinggi di dalam rumah tangga. Ingat Pak, kita itu komandan, punya hak prerogatif kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Punya hak instruksi juga sama, instruktif. Tapi ingat, walaupun kita komandan, walaupun kita pemimpin, kita tidak boleh berbuat semena-mena. Kita tidak boleh berbuat diktator. Kita tidak boleh berbuat dolim. Karena ketika dolim, jangankan kepada orang lain, terhadap diri kita sendiri saja dolim, maka ancamannya adalah neraka. Maka kita sebagai pemimpin tidak boleh berbuat dolim kepada istri, kepada anak. Tunaikan hak-hak kita sebagai suami. Didik mereka. Didik istri-istri kita menjadi istri-istri yang soleh, yang insya Allah membantu dalam kehidupan kita, membantu dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tidak ada lagi perhiasan yang paling baik, tidak ada lagi perhiasan yang paling cantik, tidak ada lagi perhiasan yang paling indah kecuali istri solehah. Buat apa artinya punya mobil bagus, punya emas banyak, rumah, gedong, perusahaan di mana-mana, duit miliaran, tapi kalau tidak punya istri yang solehah, maka hidup ini akan terasa gersang, semua tidak ada nilainya. Tapi kalau punya istri yang soleh, yang baik, taat kepada suaminya, selalu ibadah kepada Allah, menjaga auratnya dimanapun, kecuali hanya depan suaminya, maka duit sedikit pun, harta benda punya sederhana pun, tetap akan menjadi sebuah kebahagiaan yang hakiki karena istri kita yang salehah. Maka kata Rasulullah pantas sebutkan, ad-dunya mata'un, seluruh isi dunia adalah perhiasan, tapi sebaik-baiknya perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, adalah istri yang soleh. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan, diberi kemudahan untuk mendidik istri kita menjadi istri-istri yang soleh, yang mendukung terhadap perjuangan kita dalam kehidupan. Karena kehidupan ini berjuang, apalagi berjuang untuk mencapai kesuksesan dalam ibadah kepada Allah, kesuksesan yang tinggi dalam ibadah ketika kita siap semuanya melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Baik dari mulai yang terkecil sampai mulai yang terbesar, baik dari mulai yang susah sampai kepada yang gampang, dari mulai yang ringan sampai kepada yang berat, dari mulai yang enak sampai kepada yang susah. Semua perintah Allah itu harus dilaksanakan, semua perintah Allah harus diupayakan. Tentunya itu butuh perjuangan. Dalam berjuang adalah butuh pendamping yang menangkan. Tiada lagi pendamping yang menangkan hanyalah seorang istri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wallahu a'lam bil murad. Wa min ayatihi, dan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum, Allah ciptakan, an khalaqalakum, aku ciptakan bagi kamu semua, min anfusikum, dari diri kalian semua, azwajan, pasangan-pasangan, suami istri, litaskunu ilaiha, untuk menenangkan kepada kita semua. Litaskunu, adanya istri, adanya pasangan hidup harus saling menenangkan dalam kehidupan, supaya dalam beribadah, dalam berjuang, dalam berikhtiar, berusaha melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terlaksana secara maksimal dan optimal, karena kondisi jiwa, kondisi psikologis yang tenang,
kondisi psikologis yang nyaman didampingi seorang istri, pasangan hidup yang tenang. Dan sebaliknya, seorang suami pun harus menjadi penenang bagi istrinya dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga ibadahnya bagi seorang istri akan menjadi tenang dan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, cukup sekian saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dalam kesempatan ini hanya beberapa hal yang saya sampaikan mengenai kehidupan dengan seorang istri, mudah-mudahan menjadi sebuah nilai yang bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas hidup kita, yaitu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian saja. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.